Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, makasih Rania. Em, Sesuai dengan kesepakatan, karena Pak Teja tidak bisa masuk dan saya sebagai tim teaching, jadi bisa menggantikan beliau. Karena namanya tim teaching itu harus saling support. Jadi poin pentingnya kita udah bahas kemampuan bekerja sama itu adalah bagian penting untuk saling mensupport satu sama lain dalam kondisi semaksimal mungkin ya, saling bantu. Jadi walaupun online, saya pikir tanpa mengurangi makna karena kan beda rasanya kalau ketemu. Ini semua di rumah atau ada yang di mana-mana? Di rumah, Pak. Rumah, Pak. Berarti tadi belum berangkat ya? Belum. Oh ya, pas berarti tadi. Soalnya April nanya di grup, boleh di rumah gitu. Saya udah berpikir kalian ini di rumah, ternyata pada siap ke kampus ternyata. Oke deh, pas berarti karena sebelumnya udah diinfokan. Saya kemarin berpikirnya kalian pasti di rumah semua. Ketika Aprilia nanya boleh di rumah loh. Kok kalian ke kampus ya gitu? Itu oke. Jadi sekalian pas ya memang momennya sebelum pada berangkat ya. Saya nggak tahu yang lain. Siapa yang dari Rendang itu? Udi. Mana dia? Belum join ya? Mungkin masih di jalan. Ya. Ini siapa nih? Baru masuk. "21" berarti kurang lagi 2 ya. Kurang lagi 2. Ya oke, nanti sambil nyusul. Oke, saya langsung aja materi hari ini yang ingin saya bahas di dalam mata kuliah etika dan pengembangan adalah tentang konflik dan stres. Jadi harapannya bahwa kalian paham seperti apa itu konflik, kemudian stres, berasumsi ada perubahan mindset untuk bagaimana kemudian kalau kalian konflik atau stres mampu mengelolanya. Jadi hal penting menjadi tambahan pemahaman adalah bahwa kedua hal ini tidak bisa dihindari. Dan menurut saya kita sangat memerlukan. Artinya kita butuh konflik, kita butuh stres. Saya akan share materi dulu. Mana dia? Masih ada yang mau login lagi nih. Kapan nih? Juni. Kalau kalian sinyalnya nggak begitu kuat, nggak apa-apa, di off kan kameranya, nanti sesi foto aja terakhir kita ini ya, kita foto bersama ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Siapa tahu sinyalnya nggak bagus karena hujan nih pasti berpengaruh ke sinyal. Dan saya takut karena sinyalnya agak tinggi nanti ada klepat-klepat. Ya, ini worry-nya. Ya. Jadi nggak apa, kalian off aja kamera dulu sambil menyimak. Nanti kalau udah mau foto sesi, nanti terakhir aja kita foto bersama, baru kita on kan kameranya ya. Kalau saya masih stabil nggak apa-apa. Ini hujan gerimis, saya juga di Denpasar, jadi sinyalnya masih bagus. Oke, saya share screen dulu. Entire screen. Apakah terlihat slide saya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, saya akan masuk di slide. Oke, materi hari ini adalah manajemen konflik dan stres. Jadi sebagai pengantar, konflik dan stres, apalagi nanti di tempat kerja, kita nggak bisa hindari. Sekarang pun kalian posisi mungkin lagi berkonflik dan stres. Ya, siapa tahu dengan musim sekarang ini kan banyak hal, tujuan, keinginan yang nggak bisa terpenuhi
ya salah satunya itu namanya bagian konflik gitu ya. Sehingga semua orang akan benar menghadapi kedua hal ini ntar. Kalau ada yang login lagi, saya harus balik lagi ke depan. Mana dia? Saya baru login lagi. Nah, nih Udi nih. Udi, mau sapa dulu. Udi di mana Udi? Diana. Di kampus apa di rumah? Hadir Pak, Di kampus Di- apa di rumah? di kampus ini Pak. Oh, di kampus. Berarti tadi waktu Aprilia nanya di grup, Udiana udah jalan ya? Dia masih di jalan itu Pak. Kamu sendirian mungkin di kampus kayaknya, enggak? Saya lupa infokan kemarin kalau kalian di rumah aja semua, enggak apa-apa, enggak ke kampus. Sepertinya Udiana yang paling jauh ini karena perjalanan 1 jam mungkin. Ya, stay tune di sana dah. Ya, Udah, hati-hati Udiana udah, ya. Pak. Oke. Oke, saya lanjut untuk kelihatan slide saya? Kelihatan slide saya nggak? Belum Pak. Belum Pak. Oh, belum. Nah kan. Saya harus rubah dulu settingnya. Karena kalau ditutup kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Oke, Pak. Kelihatan. Oke, siap. Sebagai pengantar, konflik dan stres dapat diatasi dengan baik jika ada yang mampu mengelola dan mengatur. Jadi, saya berharap kalau kalian paham tentang konsep teori ini, ke depan Anda semakin bagus dalam pengelolaan. Walaupun saya yakin selama ini kalian sudah sering mendapatkan bagaimana rasanya punya konflik dan stres, gitu ya. Jadi, secara umum orang bukan wajib ya, wajar dan juga membutuhkan apa yang namanya konflik dan juga stres. Tergantung kita mampu nggak kita mengelola, bisa nggak kita mengendalikan. Ya tentu kita butuh hal-hal yang sifatnya personal ya, dan ini sangat tergantung dari masing-masing individu untuk kemampuannya untuk mengelola. Ya, jadi kalau dilihat dari konteks pekerjaan, level yang paling banyak biasanya menghadapi hal ini adalah di level manajemen yang lebih atas, karena banyak sekali decision keputusan yang diambil itu salah satunya pasti berkonflik dengan berbagai hal, terutama kalau berhubungan dengan karyawan, yang tentu dengan dilema-dilema tentang bagaimana mengelola karyawan. Nah, ini kan banyak sekali konflik yang ada di sana, yang tentu asumsinya adalah ketika melihat karyawan dengan berbagai hal keterbatasan dan kelebihannya, tentu kalau di perusahaan kelebihannya adalah rule-nya adalah bagaimana peraturan yang diterapkan perusahaan, visi misi, kemudian budaya perusahaan. Nah, itu yang menjadi salah satu standar pengelolaan manajemen konflik dan stres yang berlaku dalam konteks pekerjaan, profesionalisme ya. Jadi manajemen konflik sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengelola. Kalau udah bicara mengelola kan bicara mengatur, mengendalikan, membuat sesuatu dengan asumsi terkontrol. Ini kan mengelola. Tentunya bicaranya adalah salah satu penekanannya adalah berkomunikasi. Oke, untuk tujuan mungkin saya nggak perlu jelasin karena memang harus ada tujuan khusus juga, karena nanti kita sambil berproses ini semua yang akan saya jelasin. Yang pertama dulu konflik. Apa sih itu konflik? Mungkin Anda sering mendengar kata konflik. Nah, artinya ini ya. Konflik berasal dari kata Latin conficio, yang berarti kata bahasa Latinnya adalah saling memukul. Saling memukul itu artinya udah pasti hasilnya kan saling menyerang. Saling menyerang satu dengan yang lain. Kemudian asumsinya saling meniadakan, saling menghancurkan, atau ingin menguasai. Karena kebicara konflik berarti ada sesuatu yang permasalahan.
permasalahan yang terjadi antara dua orang atau lebih, dan ini butuh proses bagaimana kemudian menemukan titik tengah. Nanti orientasinya adalah mencari jalan keluar, jadi solusi, namanya juga manajemen. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial. Karena kemarin kita sudah bahas tentang afiliasi, mungkin Pak Teja juga ada sampaikan kerjasama, dan semua dari kita butuh orang lain, semua dari kita butuh manusia lainnya, dan kita nggak bisa lepas. Secara sosiologis, kebutuhan itu pasti tidak terlepas bahwa kita berbeda dengan yang lain. Nah, konsep kepribadian yang sudah disampaikan, barangkali Pak Teja juga ada sampaikan, kepribadian kita kan unik, nggak ada yang sama satu dengan yang lain, dan ini terjadi untuk semua orang. Sehingga kalau dengan asumsi itu saja, perbedaan itu sudah berasumsikan kemungkinan besar akan ada konflik. Konflik nggak bisa dihindari, dan ini menjadi salah satu persyarat kenapa kita terus tumbuh berkembang, kenapa kita terus berupaya untuk menemukan poin-poin penting untuk menjadi solusi apa yang harus terjadi. Dan biasanya beberapa orang yang punya konflik yang cukup, ya, dia akan mampu mengembangkan diri menjadi lebih dewasa, lebih bijak, dan mengambil keputusan-keputusan yang memang diperlukan sebagai manusia yang memang pada konsepnya adalah sosialis, sosial, berinteraksi dengan orang lain, gitu. Pengertian lainnya mungkin Anda bisa baca juga dalam slide saya, mengintisarikan dari slide yang sudah saya materi yang sudah saya kirimkan di grup. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita hidup di dalam masyarakat, berinteraksi dengan kelompok, kemudian punya keinginan, punya kemauan, punya tujuan, yang tentu semua berasumsikan dari beberapa hal kemauan, tujuan, dan apa yang ingin kita capai pasti berbeda dengan orang lain. Sehingga dengan demikian kita akan sering menemukan konflik-konflik yang sering terjadi kita dengan orang lain. Oke, ada beberapa pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional, the traditional view. Jadi yang menyatakan bahwa konflik itu buruk. Nah, ini teori ya. Jadi konflik itu katanya buruk. Jadi sesuatu yang negatif, kemudian merugikan, dan tentu harus dihindari. Nah, ini pandangan teori yang mengatakan bahwa kita nggak perlu berkonflik. Sejatinya, ya, kalau orang banyak konflik juga nggak bagus sih. Tapi kita perlu konflik dengan kadar sewajarnya. Dan yang jelas satu hal, kita perlu konflik dengan asumsi bisa dikomunikasikan, itu akan memperkuat hal-hal yang kita lakukan dalam konteks berinteraksi dengan orang lain. Nah, secara pandangan tradisional, namanya juga pandangan ya, teorinya mengatakan bahwa konflik itu nggak bagus gitu. Ini betapa agak sempit ya ketika pandangan bahwa kita nggak perlu berkonflik, sehingga dunia akan berjalan seperti nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, apalagi era sekarang ya, dengan berbagai hal, kompleksitas kehidupan, keinginan dan tujuan kita, nggak mungkin nggak ketemu konflik. Kemudian yang kedua, pandangan hubungan manusia, the human relation view, menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar. Nah, ini lebih terbuka karena konflik itu wajar, kita semua wajar punya konflik. Anda wajar punya konflik, kayak tadi barangkali ini kuliahnya kan online, kampus enggak? Biasanya kampus. Kalau saya berpikirnya kalian di rumah, gitu. Ternyata Aprilia berpikir boleh nggak kampus? Oh, berarti saya berpikir, ternyata Mas Zah berpikirnya kalau online pun ke kampus gitu ya. Saya nggak tahu kalau mata kuliah berikutnya ya nanti seperti apa. Berikutnya ada mata kuliah apa lagi Aprilia? Selain saya. Ada korespondensi bisnis, Pak. Oh, itu ke kampus ya? Itu harus ke kampus, nanti ada presentasi soalnya. Oh, oke, lain lagi ceritanya. Berarti ntar kalian prepare ya setelah saya waktu ke kampus ya. Termasuk Udiana tadi saya bilang, ya nanti udah di kampus, stay tune lah. Oke, jadi saya lanjut aja. Nanti saya kasih prepare sisa waktu biar cukup ke korespondensi bisnis Bu Intan ya kalau nggak salah. Oke. Jadi pandangan kedua, wajar Anda punya konflik. Sekarang kalau ke kampus ada mata kuliah online satunya offline. Ini kan konflik, pilihan-pilihan itu datang lebih awal atau antaran. Nah, ini juga bagian dari konsekuensi konflik. Kemudian yang pandangan ketiga, interaksionis view.
Karena ini cenderung mendorong orang untuk konflik. Konflik dimaksud tidak ekstrim ya, sampai fatal gitu, yang meniadakan, menurunkan hubungan sosial yang tentu sampai permusuhan benar, barangkali ya saling bunuh begitu, itu tidak. Dalam konteks perbedaan itu dimaknai sebagai konflik sehingga harus dikomunikasikan. Logika sederhananya, kalian berteman pun perlu berkonflik. Teman akrab itu kalau nggak pernah konflik, nggak pernah bertengkar, menurut saya nggak teman. Jadi kenapa? Karena kalau kalian punya teman nih, satu temannya ngalah nih, dia maunya ngikut saja. Kamu gini ya, nanti kita gitu ya, ya nanti kita gini aja, ya. Pertanyaannya adalah, ini teman apa pembantu? Ya kan berbeda. Kalau temannya hanya nurut saja nih, dipertanyakan, ini bukan teman. Semestinya dia punya posisi yang sama, punya keinginan, harus sama-sama mengutarakan, sama berkomunikasi. Gimana kalau ini dalam konteks pilihan-pilihan itu ditentukan oleh dua orang pertemanan ini atau lebih, gitu. Itu kesepakatan, tidak semaunya satu orang saja, gitu. Itu jadinya kan konteksnya adalah Anda berkonflik dengan keinginan teman yang tentu harapannya disatukan oleh kesepakatan. Nah, ini di dalam manajemen, di dalam perusahaan pun logikanya mendorong bagaimana perlu ada konflik, sehingga beberapa perbedaan itu memunculkan nanti kreativitas dalam pekerjaan, dan itu akan sangat support sekali untuk mendukung kinerja perusahaan atau kinerja tim atau kinerja divisi atau bahkan juga perorangan. Beberapa teori konflik. Yang pertama ada hubungan masyarakat. Konflik disebabkan oleh polarisasi yang harus terjadi. Ya, yang terus terjadi itu maksudnya mungkin ketidakpercayaan, permusuhan, dan yang mungkin pernah Anda lihat ya, demo-demo. Nah, itu salah satunya. Karena ada ketidakpercayaan. Ya, demo-demo semua tempat itu berasumsi teori ini yang masuk, teori hubungan masyarakat. Kemudian teori negosiasi prinsip. Jadi karena apa? Posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang mengalami konflik. Ini bicaranya tentang orang yang keinginannya tidak terpenuhi karena tadi orang lain tidak mau ngikut gitu ya. Nah, ini tentu bicaranya harus lebih mendalam karena bicaranya prinsip, apalagi satu hal yang banyak orang pahami misalnya prinsip tentang keyakinan, ya, keyakinan agama gitu misalnya. Perdebatannya kan panjang, lebar, dalam, yang tentunya kalau udah berbeda ya ini perlu lagi toleransi, seberapa mampu kita menginisiasi untuk mentoleran hal-hal yang terjadi. Kemudian teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakal dan disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, ini bisa terjadi. Misalnya orang sesama lapar cenderung berebut makanan, ya, ini salah satu asumsi. Kemudian orang yang tidak punya kerjaan juga rebutan juga, itu kan bagian dari konflik. Orang melamar pekerjaan nanti penuh dengan konflik gitu. Sudah melamar pekerjaan bersaing dengan yang lain, tujuannya sama nih, berperan oleh banyak orang kan, salah satunya itu konsep konflik, dan Anda perlu persaingan di situ gitu. Ya, kemudian teori identitas disebabkan karena identitas yang terancam misalnya. Dan ini yang sering terjadi karena memang permasalahan-permasalahan yang dipendam, dan banyak di masyarakat inilah yang sering terjadi identitas karena merasa harga diri, kesukuan, kemudian termasuk juga mungkin ya pandangan hidup, agama tidak mendapat penghargaan atau hal-hal tertentu. Bicara identitas. Nah, ini hal-hal yang barangkali kalau di era sekarang banyak dibicarakan tentang bullying. Itu salah satunya ini, konsep ini konflik. Orang bully itu kan salah satunya juga bagian dari konflik, membuli ya, bagaimana orang yang tidak ingin, tidak suka mendapat perlakuan yang tidak baik dengan tadi dipojokkan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian teori kesalahpahaman antar budaya, konflik disebabkan karena ketidakcocokan. Ini yang sering juga terjadi dalam konteks budaya tertentu, apalagi kalau kita tinggal atau mungkin ada orang lain tinggal di budaya kita yang itu ada perbedaannya. Sering juga terjadi kesalahpahaman. Ini teori konflik bisa memunculkan itu, berkonflik.
Kemudian teori transformasi konflik eh, karena masalah-masalah ketidaksetaraan. Jadi beberapa perempuan di masyarakat sering terjadi karena ketidaksetaraan. Misalnya gender di perempuan, ketika mau bekerja tidak dapat perlakuan yang sama. Kemudian Anda nanti bekerja, levelnya di 3, udah lulus nih ya, bekerja. Ada teman yang baru SMA kok gajinya sama. Nah, ini juga akan pengaruh. Karena yang ngajar di rumah itu sambil ngopi. Sambil ngopi. Ya, sambil ngopi menikmati. Ya, jadi itu teori konflik. Nanti kembang-kembang lebih jauh Anda bisa pikirkan analisis tentang teori konflik ini kalau Anda menemukan yang mana. Oke, kemudian jadi jenis konflik, kalau tadi saya bahas tentang konflik Anda dengan diri sendiri, berarti termasuk intra pribadi. Ya, jadi Anda konflik dengan diri sendiri. Tujuannya, keinginan itu kan konflik. Ingin berangkat atau tidak, itu konflik juga. Keinginan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Atau juga konflik dalam konteks peran-peran dalam keluarga. Anda sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, kadang sering terjadi konflik. Gitu, mau ngapain nih? Anda sebagai anak harus nurut sama orang tua. Satu sisi Anda harus melakukan sesuatu yang lain, misalnya ngejakin tugas dan lain sebagainya. Itu kan juga konflik. Gitu. Ya. Kemudian konflik antar kelompok sosial, misalnya antar keluarga, antar geng. Kemudian kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, misalnya. Ini juga termasuk jenis-jenis konflik. Konflik antar satuan nasional, ini salah satunya ya. Mungkin kita beruntung tahun ini tidak terlalu banyak hal terjadi terkait dengan pemilu. Ya barangkali beberapa hal kita bisa maklumi semakin bagus pola-pola berpikir masyarakat sehingga tidak sampai hal-hal tidak terjadi ya dalam pemilihan. Konflik antara agama tadi sudah saya bahas. Konflik antara politik juga yang sangat sering terjadi. Cuma kadang terlihat apa tidak gitu. Ini yang membedakan tentu sebagai masyarakat awam, kita banyak belajar sekarang di media sosial ya. Walaupun sekarang sedikit bergeser, ada pergeseran, konflik itu pindah lebih banyak ke ranah media sosial, saling komentar, saling sebut dan sebagainya. Kalau dulu mungkin tidak ada seheboh sekarang media sosial itu konflik-konflik ini nyata di lapangan. Sekarang lebih banyak. Jadi beraninya orang media sosial ketemu juga nggak berani. Gitu. Kemudian bagaimana konflik berdasarkan sumber? Ada empat. Ini nyambung tadi ya jenis konflik. Intrapersonal itu ya konflik yang bersumber dari dalam diri sendiri, karena Anda sendiri. Kemudian interpersonal, konflik yang dilakukan antar individu Anda dengan orang lain. Nah, kalau tadi intrapersonal, Anda dengan diri Anda sendiri. Keinginan yang berbeda itu salah satunya konflik. Keinginan sama tapi nggak bisa harus ngambil dua-duanya. Atau yang sama tersebut itu juga konflik. Interpersonal Anda dengan orang lain. Anda berebut, Anda berselisih paham, Anda ingin tujuan yang sama tapi tidak bisa melakukannya karena ada orang lain yang menghalangi. Ini konflik interpersonal. Kemudian konflik intraorganisasional, konflik yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu antara kelompok-kelompok dalam, misalnya antar divisi, antar karyawan, pokoknya yang terjadi internal. Jadi bisa dilakukan oleh masing-masing anggota atau juga masing grup atau juga ya antar kelompok di dalam perusahaan. Nanti kita coba, ini akan muncul di kasus ya yang ada di bab akhir. Barangkali sudah ada yang buka kasus materi ajarnya di bagian akhir, kan ada tuh saya titipin kasus untuk didiskusikan. Kemudian interorganisasional, jadi konflik antar organisasi. Misalnya kalau bicara organisasi yang sering konflik bermasalah itu kan ormas ya. Itu salah satunya ya, konflik. Kalau di dalam konteks kerja ya mungkin perusahaan A dengan perusahaan B gitu, dan misalnya rebutan legalitas nama, kan gak ada yang gitu ya. Kemudian hak cipta gitu, kemudian apa lagi ya, karena sama-sama jualan produk jadi konfliknya rebutan paksa pasar gitu ya. Itu yang barangkali itu bagian dari konflik juga namanya, konflik.
Kemudian menurut dampaknya, konflik dibagi menjadi dua, fungsional dan disfungsional. Jadi konflik yang dapat memperbaiki kinerja namanya konflik fungsional. Begitu juga sebaliknya, kalau konflik itu tidak mampu meningkatkan kinerja, menghambat tercapaian tujuan dan lain sebagainya yang berkonotasi positif, berarti itu disfungsional. Sekarang tergantung. Kalau konflik yang Anda lakukan, yang Anda buat sekarang, ketika mampu membuat Anda menganalisis dan mendapatkan pengalaman lebih misalnya dalam membuat keputusan-keputusan, berarti itu akan meningkatkan kinerja. Jadi konflik itu akan terus mengasah kalian, terus mengasah kita semua untuk berpikir lebih bijak. Karena saya yakin dari masa kecil pun sudah banyak sekali ketemu konflik-konflik yang sering Anda alami, dan masa semakin orang sering menemukan itu, kemampuan kedewasaannya akan semakin tinggi. Dan ini akan bersit dari skill Anda dalam konteks berhubungan sosial dengan siapapun. Bahkan saya selalu sarankan kalian yang masih muda, masih banyak waktu dalam konteks pembelajaran, belajar lebih banyak, bergaul lebih banyak, mendatangi tempat-tempat baru, barangkali jadi agenda Anda ya, setiap bulan kemana. Dan itu salah satunya proses bagaimana menemukan hal-hal yang sifatnya kompleks sederhana, tapi Anda semakin bagus dalam wawasan dan semakin bagus dalam membuat keputusan. Maka saya harap Anda tidak hanya diam berdiri saja, segitu-segitu aja, mageran. Akan sedikit permasalahan Anda temukan, akan semakin lambat Anda menjadi dewasa. Jadi pentingnya terus bergaul, berupaya untuk hal-hal yang positif, sehingga konflik-konflik yang Anda alami itu akan mendewasakan kalian. Jadi ya salah satu ya, kurangi nonton medsos receh-receh itu. Itu menurut saya tidak begitu bagus ya, anfaedah. Kalau konflik disional ya kebalikannya itu tadi ya. Jadi konflik-konflik yang Anda pikirkan, kemudian Anda simpan, Anda diamkan, mengganggu tujuan gitu. Artinya kalau nggak melakukan sesuatu, barangkali itu disfungsional juga namanya ya, karena nggak melakukan sesuatu gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi dampak konflik? Dampak konflik tentu yang dikelola yang bagus akan berdampak positif. Kalau tidak mampu dikelola, dampaknya pasti negatif. Nah, ini mengacu kepada tadi tentang bagaimana dampak fungsional dan disfungsional nyambungnya ke sini. Ya, menghasilkan berbagai dampak positif. Kalau yang fungsional, ya tentu mempermudah tercapainya tujuan organisasi, mempermudah tercapainya keinginan kalian dalam konteks konflik tadi itu, yang ketika mampu dikelola dan dipecahkan jalan keluarnya. Kemudian meningkatkan produktivitas sudah pasti meningkatkan kreativitas, memperkuat. Jadi asumsinya kalau dalam perusahaan, karyawan A mengatakan punya ide bla 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 bla, kemudian karyawan lagi satu mengutarakan punya ide ini, karyawan C mengutarakan punya ini. Dari semua itu kemudian secara konteks manajemen, mungkin senior atau mentor lebih di atasnya mampu melihat bahwa ide-ide mereka tuh bagus semua. Kemudian dirangkum, oh inilah ketemu formula baru bahwa ada program ini yang harus dilakukan di perusahaan. Nah, itu di-create. Sehingga hasilnya apa? Menjadi kreativitas, karena dimiliki oleh idenya merangkum banyak orang. Ini yang bagus. Sehingga berasumsi itu bisa meningkatkan produktivitas. Dan ini memang perlu kemampuan yang lebih dari seorang pimpinan atau leadership, melihat bagaimana karyawan atau bawahan melakukan kegiatan, punya ide-ide untuk menemukan mereka, sehingga semua merasa memiliki. Jadi turunannya banyak nanti dalam konteks bagaimana mereka berkonflik, perbedaan pandangan, ide, kemudian disatukan untuk kemudian mendapatkan ide-ide baru. Ide-ide baru dalam konteks apa? Menghasilkan program baru, kemudian kegiatan baru, atau apa yang terkait apalagi penjualan sekarang. Sekarang kan lagi ngetrend ya dalam era media sosial ya. Bagaimana perusahaan berlomba-lomba menguatkan engagement media sosialnya, produktivitasnya dengan salah satunya pencitraan, branding. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mewajibkan, saya analisis, karyawannya yang tampil dalam kegiatan itu live streaming langsung. Yang sempat ngetrend kemarin,
siapa itu ya, saya lupa, customer service hotel ya, JBB Kak salah. Saya menyimak nih apa lagi tuan, lagi pelayanan resepsionis di hotel, dia live streaming, dia nunjukin sebetulnya mungkin yang lain banyak juga sih ya. Jadi dia nggak liatin konsumen atau tamunya, tapi dia kayak kebetulannya cantik, kelihatan ramah, bagus gitu, sehingga orang betah itu sampai viral sepertinya ya, banyak yang nonton. Jadi luar biasa kekuatan media sosial berasumsi bahwa itu penguatan brand, selain brand personal branding juga perusahaan atau hotel engagementnya tinggi sampai ditonton sampai jutaan gitu. Ini keren juga gitu ya. Ini salah satunya yang perlu mendapat appreciate tentang bagaimana kemudian brand personal branding dan juga company branding dikuatkan. Nah itu bagaimana kemudian berimbas kepada pencitraan. Nah pencitraan itu kan dilakukan sama seperti Anda punya kegiatan apapun, biasakan media sosial ya, tag juga, kolaborasi. Itu yang saya berharap. Jadi hal-hal seperti itu kalau dalam arti konflik yang mau nggak mau Anda harus lakukan. Kalau itu anggap positif, kenapa tidak gitu ya. Jadi maksud saya adalah ketika Anda merasa saya nggak mau, saya nggak malu, saya buat apa dan lain sebagainya, tapi kalau ada dalam konteks konflik ya, atasan menginginkan, kemungkinan Anda harus memutuskan sesuatu, harus melakukan. Nah, itu kan bagian dari konflik keinginan Anda yang dengan atasan berbeda gitu. Sekarang sebenarnya apa, kalau itu diasumsikan ini untuk kepentingan perusahaan, visi misinya, kemudian tujuan dan kemudian penguatan branding, kenapa tidak? Ada opsi di mana Anda harus memberikan melakukan banyak hal untuk penguatan branding perusahaan. Gitu. Untuk yang negatif juga begitu. Kalau Anda tidak mampu menyelesaikannya, mengelola, akan berdampak negatif. Ya. Mempersulit pencapaian tujuan organisasi, menurunkan produktivitas, kemudian stres, memperlamah persatuan, dan ya tentu kalau udah dampak negatif, kalau Anda konflik, gak ada yang mau ngalah gitu, gak ada yang mau ngikut. Ya ini jadi salah satu. Tapi yang bagus adalah bagaimana pengelolaan konflik itu menemukan titik tengah, kesepakatan apa yang ingin diambil. Jadi saya yakin akan sangat berdampak kepada tujuan yang lebih besar ya, dari hanya Anda sendiri. Tahapan konflik menurut Stephen, ya saya kutip dari Lubis, ini udah lama sekali bukunya, udah buat saya nanti update deh. Tahap 1 adalah potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Ini nanti kita coba masukkan case-nya dalam pertanyaan case kasus itu, saya masukkan bagaimana tahapan ini dilakukan. Jadi yang pertama mungkin potensi pertentangan sudah ada karena memang berbeda budaya misalnya, atau berbeda umur, bisa juga tuh karena gender misalnya, dan itu terjadi. Pertama mungkin komunikasi yang nggak bagus, dan secara ini mungkin ada miskomunikasi, sehingga hal-hal tersebut menjadi salah satu potensi ya, kenapa orang akan berkonflik, kenapa konflik itu bisa terjadi. Kemudian secara struktur juga, ketika tujuan dari atasan tidak diterima benar oleh karyawan, sehingga asumsinya apa? Karyawan tidak melakukan instruksi atasan. Ini juga kan menjadi salah satu poin catatan khusus. Karyawan yang menentang gitu ya, gimana mau kerja gitu. Ya, atau karyawan menerjemahkan dengan cara berbeda, tujuannya apa, kemudian dilakukan apa. Nah, ini yang tentu jadi catatan penting dalam konteks konflik itu secara struktural sering terjadi di perusahaan karena ketidakmampuan manajemen dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan atau program perusahaan. Ya, dan juga banyak sih yang mempengaruhi, misalnya ada variabel yang mengukur itu, misalnya spesialisasi dalam tugas yang diberikan. Anda bekerja nanti, contohnya lulusan AB lebih banyak disuruh misalnya dalam konteks menghitung uang, itu kan mata kuliah materi akuntansi ya misalnya, dan Anda nggak paham. Ini juga salah satunya tidak pas berarti ya, penugasannya apa yang menjadi kompetensi Anda. Nah, ini contoh ya, termasuk yang lain. Kemudian tahap kedua kognitif personalia. Jadi
orang karyawan sudah mulai merasa tidak nyaman, berpikir negatif. Kemudian kepribadiannya mungkin secara personal. Ya. Dan ini terkait dengan bagaimana ceritanya kemudian tahapan ini menjadi lebih berat ya, konflik itu. Kemudian tahap 3 karena maksud daripada program tidak sesuai, kemudian muncul dalam bentuk perilaku, barangkali udah mulai tahu perilaku ya. Misalnya dalam di perusahaan itu saling sindir gitu, kan ditunjukkan tidak mau tegur sapa gitu misalnya. Ini sangat nggak nyaman kalau di perusahaan ada yang begitu. Ya, dengan asumsi saling bersengketa berkonflik itu tadi ya, sehingga tahap 5 terakhir itu ada akibatnya yang paling banyak kalau ada konteks perusahaan adalah menurunkan produktivitas. Anda bekerja di perusahaan yang tidak membuat Anda nyaman, ada orang nggak ada suka atau Anda nggak suka senior, pasti berdampak. Itu kan bagian dari konflik juga ya. Anda pasti males-malesan, jadi ngerjakan asal-asalan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah akibat dari sebuah konflik gitu. Nah itu ceritanya. Nanti kita coba cek di pembahasan kasus ya. Ada sistem kasus, kita coba cek sebentar apa yang terjadi. Berikutnya manajemen konflik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada metode pengurangan konflik, salah satunya cooling down kan. Meredakan atau mendinginkan. Orang yang berkonflik didinginkan gitu, disuruh cooling down. Kalau di kalau peperangan itu apa? Oh, gencatan senjata gitu. Gencatan senjata itu salah satunya. Itu ya, pengurangan konflik. Kemudian kalau metode penyelesaian konflik salah satunya adalah dengan bisa aja sih mendominasi, menekan, berkompromi, atau melakukan penyelesaian secara integratif. Ini bagian dari cara saja, yang mana mau dipilih. Kalau mendominasi udah pasti yang dinominasi belum tentu mau. Menekan juga begitu. Atau berkompromi, sudah Pak Pok aja gitu ya, sama-sama ini selesaikan konflik. Gak bisa juga. Yang jelas kemungkinannya adalah menyelesaikan masalah secara integratif. Ya. Artinya mengakomodir semua kebutuhan, keinginan daripada yang bertikai. Cari jalan tengah. Apa yang dilakukan misalnya? Ya tentu musyawarah, mufakat, win-win solution lah. Kalau dengan asumsi konflik diselesaikan dengan mengakomodir semua pihak yang bertikai. Baiknya gimana nih? Ya tentu nggak bisa 50-50. Orang perlu sadar bahwa ketika terjadi pertikaian, permusuhan atau perselisihan dengan asumsi itu konflik, ketika carikan jalan keluar, nggak semua akan mendapat 100% keuntungan. Pasti ada jalan tengah. 50-50 pun barangkali tidak. Misalnya 45-50%. Misalnya ini sebuah hal kewajaran, banyak aspek indikatornya untuk dalam bagi adil itu kan banyak. Dalam konsekuensi kinerja pun begitu nanti gitu ya. Yang jelas poin penting yang saya sampaikan dalam konteks manajemen konflik adalah kemampuan kita untuk mencari jalan tengah, mencari solusi tentang permasalahan atau konflik yang terjadi untuk sesama yang bertikai itu sama-sama menguntungkan, walaupun tidak 100% untung ya, tapi paling tidak sama-sama ada unsur menguntungkan. Dan itu dimana sebagai kurang lebihnya setiap orang yang dalam konteks menjalankan pekerjaannya. Contohnya pembagian bonus, komisi itu kan kadang nilai ukurnya agak susah. Kecuali barangkali ada beberapa poin, misalnya sales bisa menjual 1 unit dengan 10 unit, udah jelas pasti berbeda. Satunya unit ya. Ini dijualkan itu ya kalau jadi sales apa motor gitu misalnya. Itu kan bicaranya penjualan gitu ya. Oke, berikutnya adalah stres. Siapa yang hari ini stres? Siapa yang stres hari ini? Saya sambil ngopi dulu. Ada yang stres nggak nih? Siapa yang stres ngaku? Saya, Pak. Saya. Apakah sudah mulai banyak tugas? Sudah banyak sekali, Pak. Banyak, Pak. Saya ada wanti-wanti sejak pertemuan awal, dicicil tugasnya, kerjakan. Tugas saya juga belum kayak gitu.
Udah saya bilang cicil 5 menit, tapi itu bagian dari kompleks stres itu akan membuat Anda punya kinerja. Jadi mau nggak mau harus kerjakan karena tugas itu nggak ada yang sempurna, yang ada tugas yang selesai gitu ya. Jadi setiap Anda punya target dengan nilai maksimal, tapi tentu tugas itu berpacunya waktu, jadi tugas harus selesai, bukan tugas sempurna yang diharapkan, tapi yang selesai. Gitu ya. Nah, kita masuk sekarang ke stres ya. Stres itu apa? Stres itu adalah kondisi dinamis saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tantangan, tuntutan atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dianggap penting oleh individu, dihadapkan dengan kondisi yang hasilnya tidak pasti. Kok panjang ini katanya. Tapi memang konsekuensinya kalau bicara stres adalah kondisi nggak nyaman gitu deh. Itu kata gitu. Kondisi nggak nyaman, tegang, pressure, tuntutan, dan berasumsi bahwa kita nggak nyaman. Namanya stres. Anda ini nggak nyaman. Kenapa? Tugas ini ada, tugas itu belum selesai, tugas yang ini juga belum digarap, dan banyak hal, dan Anda punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Waktu. Belum lagi yang lagi keterbatasan apa lagi sekarang? Musim hujan. Ke kampus saja susah saja. Ada lagi mau keluar janjian dengan teman kemana juga bingung. Mau apa kalau ada syuting gitu kan? Nah ini kan jadi permasalahan tersendiri. Stres Anda. Gimana sekarang memaksimalkan apa yang Anda punya? Dan itu kemampuan Anda akan semakin terasa dengan tugas-tugas yang begini ini. Nanti di perusahaan juga kurang lebih sama kok nanti kalau Anda bekerja. Tugas ini, tugas itu ya. Tentu bedanya adalah bekerja orientasinya jelas ya. Ada komisi, ada gaji dan sebagainya. Tapi sekarang kan nilai ya. Semakin bagus Anda mengerjakannya, mungkin nilainya akan semakin bagus gitu. Jadi intinya konteks stres itu adalah respon terhadap tuntutan fisik ataupun psikologis. Stres. Kita coba lihat apa saja penggolongan stres. Stres itu orang secara umum memaknai sebagai suatu hal yang negatif. Makanya banyak orang bilang orang stres itu ya sama dengan orang gila. Padahal kalau bicara gila kan banyak orang mengutarakan atau sekarang menggunakan sebagai bentuk ungkapan apa? Memaki ya, mencaci maki. Gila kamu ya. Ada gitu. Gila lu nih. Atau kalau Anda pernah nggak dikatain gila? Gila kan? Tapi saya yakinkan kalau Anda pernah mengatakan gila, mungkin Anda salah satunya orang gila. Karena mana ada orang berteman dengan orang gila kalau nggak orang gila juga ya nggak? Karena nggak pernah ngatain teman gila ya. Kamu orang gila ya. Mungkin yang temannya ini juga gila gitu. Anda pernah mendengar istilah pepatah, kalau Anda mengenal dekat dengan orang sukses ya, Anda berteman dengan 3 orang sukses, maka adalah orang yang keempat sebagai orang sukses gitu. Jadi kalau dibalik juga gitu, kalau Anda berteman dengan orang gila, berarti Anda juga orang gila gitu ya, kalau bicara konteks yang gila. Tapi kita kembalikan ya, bukan gila yang saya bahas, stres ya. Yang pertama, stres negatif. Ketika Anda stres dengan berbagai konsekuensi, Anda cemas, ketakutan, khawatir, gelisah, overthinking, dan banyak hal, tentu itu merusak. Salah satu cirinya adalah ketika sekarang banyak tugas, stres, Anda ngapa-ngapain, Anda malah main HP, main game, jalan, atau melakukan yang tidak semestinya dilakukan. Berarti itu distress namanya. Stresnya negatif. Bagaimana mungkin kalau Anda harus mengupayakan bisa nggak jadikan itu stres positif? Iya, stres yang menyenangkan. Ya, karena kalau Anda sekarang banyak tugas nih, stres, banyak hal yang dikerjakan, Anda enjoy, Anda harus kejar. Saya akan kerjakan, pokoknya sisihkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ingat deadline, kapan, dan lain sebagainya. Sehingga stres ini menjadi sebuah alasan Anda agar siaga, agar waspada, agar bekerja lebih banyak, mengerjakan lebih bagus, dan lain sebagainya. Itu ya stres positif. Sejatinya semua orang punya pilihan ini. Pilihannya yang mana?
Mau negatif apa positif ya tergantung. Saya nggak tahu kalian semua memilih yang mana ya, silakan saja. Silakan pilih di satu di antara dua ini. Ya jelas saya berharap kalian dalam konteks pembelajaran lakukan yang terbaik, atur waktu dan selesaikan sesegera mungkin yang bisa dikerjakan dan berasumsi dengan apa pencapaiannya akan maksimal sehingga itu jadi eustress ya, jangan melakukan sebaliknya. Berikutnya kita mengenal juga sumber stres, namanya stresor ya, namanya stresor. Stresor. Stresor itu ada fisik, biologi. Contohnya apa? Ada yang bisa sebutin nggak? Ada nggak? Stresor fisik apa aja? Ada? Ada yang bisa sebutin? Mana nih? Apa aja stresor fisik atau biologi? Contohnya apa? Lingkungan, Pak, cuaca. Lingkungan, cuaca. Oke, fisik loh, fisik ya. Lingkungan, cuaca, apa lagi? Rasa kelelahan atau Ya, rasa kurang tidur. ya, kurang tidur seperti Anda sekarang kayaknya nih. Kurang tidur, kelelahan, capek, ngantuk, ya nggak? Lapar, itu fisik tuh. Itu stres tuh. Stresor namanya tuh. Apalagi fisik, sakit misalnya, itu stresor tuh. Itu yang buat Anda stres. Ya nggak? Orang ngantuk itu stres juga, karena ini banyak pekerjaan kok ngantuk sih gitu ya. Stresor. Ya, oke ya. Itu jadi stresor fisik. Kemudian bagaimana stresor psikologis? Apa aja? Apa aja? Contohnya kayak rasa takut, Mhm. khawatir, Mhm. cemas mungkin, marah, kecewa, kesepian, Oke. dan jatuh cinta biasanya, Pak. Jatuh cinta. Jatuh cinta itu stres juga ya ternyata ya. Iyalah. Pada ketemu orangnya jantungnya berdetak kencang, takut, malu, berani, apalagi yang lainnya campur aduk pokoknya. Itu tidak hanya putus cinta orang stres ya. Jatuh cinta pun stres ya. Ya benar, itu psikologis sekali. Karena stres itu karena hal-hal yang tidak Anda inginkan. Apalagi ditambah overthinking gitu. Nah, Anda sekarang banyak tugasnya udah overthinking dulu. Ini bisa nggak ngerjainnya nih? Bisa nggak selesai nih? Dan lain sebagainya. Nah kalau Anda terus berpikir sendiri, nggak selesai. Coba ajak teman berbagi. Makanya pentingnya tugas-tugas itu harus ada kolaborasi dengan teman. Walaupun tugasnya individu, tetap komunikasikan dengan teman. Kamu udah ngerjain ini belum? Aku baru ini loh. Oh kamu udah ya? Udah gimana caranya? Gini-gini. Terus kamu yang ini gimana? Saling berbagi. Tetap aja kerjaannya mandiri. Tapi asumsinya saling berbagi, saling support. Gitu. Itu yang benar. Ya. Jadi stresor psikologis. Kemudian stresor sosial budaya. Jadi pure tentang bagaimana kepribadian. Salah satu sosial budaya itu Anda berada di lingkungan yang berbeda ya. Jadi penting tentang bagaimana membiasakan untuk beradaptasi. Karena saya yakin kemampuan beradaptasi yang Anda perlukan next time Anda akan pada level yang upgrade. Contoh yang terdekat, Anda akan magang kerja. Tinggal nunggu beberapa semester, bukan beberapa semester, tinggal lagi 1 semester. Semester sekarang selesai, semester 4, setelah itu Anda magang. Nah, Anda sebagai angkatan pertama, seperti kemarin saya bilang, lumayan stresornya tinggi, karena belum punya senior di Karangasem. Jadi gimana caranya? Ini magangnya ya, tentu kalau Anda punya pengalaman di SMK akan lebih bagus ya. Tapi berharap semua akan terkontrol. Jadi jangan kalau ada masalah jangan takut, sungkan diskusikan. Bisa ke saya, bisa kalau perwakilan dari pusat ya, dari kampus pusat ada Pak Mudrani,
atau yang paling dekat dengan kalian mendampingi ya Pak Teja, Pak Widare, sangat support ya, berharap itu ya. Tapi yang jelas secara teori itu bagian dari stressor sosial budaya ya, dengan lingkungan baru, dengan orang baru, termasuk juga sangat erat-eratnya dengan kepribadiannya. Nah, makanya saya selalu berharap kalian melatih diri untuk sering ketemu dengan orang baru secara personal, atau tadi saya bilang lingkungan baru, menjalani hal-hal baru, mencoba hal-hal baru ya, itu kan untuk memperkuat bagaimana stresor sosial budaya ini akan terbiasa Anda lakukan, dan Anda semakin bijak, semakin dewasa untuk membuat keputusan. Kemudian apa dampak dan gejala stres? Coba Anda pikirkan. Gejala fisiologisnya apa? Contohnya apa? Apa contoh gejala fisiologis orang stres? Ngapain? Ada yang bisa jawab? Gejala fisiologis. Keringat dingin, ya nggak? Kemudian apa? Sistem pencernaan, gangguan Iya, pencernaan. gangguan pencernaan. Misalnya apa? Mual ya, muntah, Ya, diare, diare, sembelit. Itu stres ya, stres itu pasti. Kalau Anda sudah mendapati itu, berarti mungkin stres. Ya mungkin ini minggu-minggu terakhir semester ini, akhir tahun nanti menuju ujian ya di pertengahan Januari, mungkin gejala-gejala psikologis Anda muncul. Tahu-tahu tiba-tiba mulus perutnya nggak tahu kenapa, tiba-tiba merasa ya sakit gitu, tiba-tiba pusing gitu, tiba-tiba karena baru memikirkan tugas udah pusing. Itu gejala fisiologis ya, gejala fisiologis bahwa Anda stres. Jadi kalau Anda sadar itu yang Anda pikirkan itu nggak bagus, nggak sesuai, itu kemungkinan Anda stres. Begitu juga dengan gejala psikologis. Apa contohnya? Gejala psikologis Kemudian Pak, moodnya nggak stabil. mood ya, kadang seneng, kadang enggak, kadang bete, tak tahu senengnya ketawa ketiwi gitu ya. Ini terkombinasi juga dengan gejala perilaku ya, biasanya nyambung ya. Jadi tiba-tiba marah gitu, marahnya merasa jengkel dengan orang, tak tahu mukul orang gitu, perilakunya nggak benar gitu, stresnya kebangetan tuh sampai mukul orang. Kemudian tidak nyaman, cemas. Kemudian selain moody tadi apa ya, pokoknya merasa labil lah secara emosi, merasa tidak berguna, merasa jelek, merasa khawatir, merasa apalagi rendah diri, itu merasa nggak mampu. Ada banyak lagi yang konteks pelakunya bisa menyesuaikan. Kita bisa lihat orang stres, misalnya jangan mondar-mandir, atau tertawa terbahak-bahak tanpa sebab. Kemudian apalagi yang lainnya, bengong gitu ya, atau ngomong sendiri gitu. Kayaknya itu parah ya kalau stres, kalau udah ngomong sendiri ya. Kecuali kalau ada HP depannya, mungkin dia lagi ngonten ya. Lagi beda lagi ceritanya. Itu gejala stres. Saya sambungin sedikit dengan stres dengan kinerja. Ada istilah pola U terbalik ya. Jadi semakin rendah, kalau Anda punya stres yang rendah, kinerjanya cenderung rendah ya. Gitu juga sebaliknya, kalau Anda punya stres yang cukup, sedang nih, bisa kendalikan, kinerja Anda akan bagus. Tapi bagaimana kalau terlalu tinggi? Anda stresnya stres berat, banyak hal yang Anda pikirkan, tugas, pekerjaan, siapa tahu ada yang ambil bekerja, kemudian peran di rumah sebenarnya, kemudian ada hal lain lagi yang Anda pikirkan, stresnya berat, itu kemungkinan mengganggu kinerja. Itu maksudnya. Jadi stres Anda semakin tinggi, semakin rendah kinerja. Tapi kalau semakin kalau cukup, sedang, Anda bisa kendalikan, intinya stres itu akan menghasilkan kinerja yang bagus. Jadi tergantung Anda mau seperti apa. Coba buat schedule time management yang bagus untuk mengerjakan tugas-tugas, biar Anda nggak stresnya berat. Kalau stres berat, hasilnya nggak karuan gitu sih. Oke.
Bagaimana mengelola dan mengatasi stres? Ada 4 strategi. Menghindar, mengubah, menerima, beradaptasi. Kalau menghindari, berarti Anda nggak mau stres. Ada tugas, Anda nggak menghindari tugas, berarti Anda nggak melakukan apa-apa gitu. Ya nggak menyelesaikan masalah juga kan. Kemudian mengubah, apa yang perlu diubah? Mengubah stres, mengubah tugas jadi sedikit kan nggak mungkin. Atau menerima, begitu saja, menerima aja tapi nggak melakukan apa-apa, sama aja. Pintunya menerima dengan kemudian beradaptasi, sesuaikan diri. Kalau tugas banyak sesuaikan, jangan banyak healing. Healingnya nanti aja ya, jangan banyak jalan-jalan, jangan banyak lain-lain, jangan banyak nonton medsos, nonton TikTok yang enggak. Tadi saya bilang konten aja, kurangi, kerjakan tugas. Itu namanya Anda beradaptasi. Logikanya Anda semakin bagus punya kemampuan mengendalikan diri dan beradaptasi dengan stres, Anda semakin bagus. Ya, kata kuncinya Anda bisa mengendalikan diri dan Anda beradaptasi, menyesuaikan diri. Ya, dan itu menurut saya jalan keluar kalau Anda stres. Kemudian kalau memang diperlukan, ini beberapa teknik strategi umum yang dilakukan kebanyakan orang dalam konteks memberikan kelegaan dari stres. Yang paling umum dulu deh kita coba. Apa yang paling umum? Atur nafas ya. Orang stres kadang gitu, relaksasi. Itu sering orang lakukan, atur nafas. Atau banyak juga sementara melarikan diri. Ya, saya nggak tahu ini sementara. Kalau semua orang stres melarikan diri, kalian stres, banyak tugas, nggak mau ngerjain tugas, artinya nggak nongol-nongol ke kampus, itu bukan hal yang bagus. Ya, kalian nggak lulus nanti. Kemudian penenangan instan, gerak badan untuk kesenangan. Nah ini yang saya yakini sampai sekarang, gerak badan ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi stres. Coba kalau ada stres, pusing, mungkin bisa jalan di depan rumah, atau melakukan gerak-gerakan, atau tadi ya barangkali jadi buat konten untuk TikTok itu salah satunya mengurangi stres ya, mengalihkan perhatian. Karena barangkali tubuh yang tegang, kepikiran, overthinking, dengan gerak-gerakan yang simple, sepele, kemudian Anda tonton, Anda ketawa sendiri, tonton ya, ketawa sendiri ya, bukan ketawa nggak ada objek ya, itu mungkin akan memicu kelenjar epinefrin ya, untuk mengeluarkan zat-zat yang diperlukan untuk rasa senang, dan juga termasuk mempelancar peredaran darah, dan itu akan mampu mengurangi tingkat stres ya, tapi secara sementara ya. Sementara saya bilang kan sementara, dengan sudut pandang waktunya singkat, tapi jangka panjang ya tentu harus mengerjakan apa yang menjadi sumber stres. Contoh tadi kalau tugas. Kemudian strategi yang kedua, kesehatan badan, ini jangka panjang. Pasti saya berpikir kalau Anda konsultasi sakit gitu ke dokter, yang mungkin banyak saran nih, selain kalau memang perlu tambahan obat, pola makan, tidur, dan aktivitas itu normal, atau artinya apa? Teratur. Dan salah satunya yang paling sering itu olahraga pasti. Salah satunya olahraga yang cukup. Ya. Jadi jaga kesehatan dengan melakukan gerak-gerak atau olahraga. Saya yakin olahraga yang cukup tuh, dengan asumsi kita sehat, stres itu biasanya lebih mudah untuk dikelola daripada Anda yang jarang olahraga, udah begadang terus, main HP terus, dan apalagi makan gak teratur. Anda tugas banyak, stres Anda. Udah kelihatan tuh, udah pemicunya banyak itu sumber stresnya. Iya nggak? Coba Anda banyak tugas kan, pola hidup Anda nggak teratur, makan minum nggak teratur, aktivitas lari nggak teratur, olahraga nggak, stresnya banyak memicu, sehingga saya yakin beberapa kendala adalah kemampuan menyelesaikan tugas nggak akan maksimal. Kemudian strategi ketiga adalah kekuatan mental, yang maksudnya adalah Anda fight. Percayalah bahwa Anda bisa mengafirmasi diri sendiri. Saya bisa, saya mampu, saya kuat, dan saya punya mental pejuang gitu.
Itu kekuatan mental Anda meyakini bahwa Anda harus punya sugesti dan afirmasi ke diri sendiri bahwa saya orang yang bisa melakukannya dan saya akan melewatinya. Gitu. Begitu juga dengan emosional ya. Anda harus bisa menahan diri. Ketika senang, tahan, jangan terlalu senang. Ketika sedih, tahan, jangan terlalu sedih. Barangkali ini satu hal yang bisa Anda kontrol ya, secara personal ya. Karena pendekatan kalau bicara stres itu kan personal. Orang terus aja kalau Anda bilang stres, Anda terus menenangkan, gini aja, gak mempan kalau Anda gak mau berubah. Pentingnya adalah kalian bisa mengontrol diri sendiri. Nah, begitu juga dengan rasional. Anda perlu orang lain. Anda stres, ada orang lain. Makanya jaga kalau Anda punya teman baik, punya teman akrab, selalu komunikasi, sampaikan hal penting, hal-hal yang perlu disampaikan. Walaupun tidak penting ya, Anda diskusi, berbagi. Karena dengan begitu akan mengurangi stres. Kalau Anda stres, diam sendiri, mengurung diri di kamar atau ada yang kos gitu, itu nggak menyelesaikan masalah. Stres semakin banyak karena semakin overthinking kalian. Dan termasuk juga strateginya yang terakhir itu spiritual ya. Ini pendekatannya biasanya sih memang harus kombinasi ya. Rajin sembahyang, mendekatkan diri dengan apa yang Anda yakini, kemudian juga ya barangkali keyakinan-keyakinan itu membuat Anda semakin bagus ya, karena asumsinya kalau Anda stres, hal yang tidak Anda bisa lakukan, barangkali sudah berpikir kuat, bisa, selebihnya apa, serahkan apapun itu ya, bukan pasrah, percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi, menunjukkan jalan keluar, sehingga asumsinya apa, Anda kuat secara spiritual bahwa apapun yang terjadi sudah sesuai dengan hal-hal yang seharusnya terjadi, sehingga Anda tinggal jalani, lakukan, dan itu optimalkan bahwa Anda melakukannya dan berusaha untuk memenuhi hal-hal yang menjadi penyebab sumber stres. Gitu materinya, jadi semoga bisa dipahami. Jika ada yang bertanya boleh. Sebelum kita masuk, masih cukup waktu kan ya, jadi diskusi tentang kasus yang ada di bagian akhir materi. Silakan, ada yang mau diskusi dulu? Kalau ada, kalau tidak, kita lanjut ke kasusnya. Stop presenting. Kalian masih stay tune. Kalau sudah seragaman ya, sudah keren. Jadi stay tune sampai ini jam berapa nih ya? Ini jam 11.08, sedangkan kita sampai jam 11.40. Oke, masih ada lagi 30 menit kurang lebih. Silakan kalau ada yang mau diskusi, kalau enggak kita diskusi. Kalau enggak coba Anda baca, nanti kita diskusikan kasus yang ada di akhir bab 11. Coba siapa yang udah buka materi? Ada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan A. Ada nggak? Ada? Siapa yang mau menjawab pertanyaan A? Pertanyaan A, sebentar lagi. Saya, Pak. Oke, siapa? April. Gimana April? Yang Menjawab yang nomor A. Sebelumnya kedengaran suara saya, Pak? kedengaran dengan suara burung. Dengan Ya, suara soalnya ini mikrofonnya mati. gak apa-apa, ini kayaknya asli banget nih suara burung-burung dari latar belakang. Oke, coba yang A. Yang A. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis konflik dan juga karakteristiknya.
Mungkin ini yang saya jelaskan dari materi yang sudah Bapak berikan ya. Hmm. Jadi menurut dan Dahrendorf Lubis 2011 itu jenis-jenis konflik ada 6 macam, yaitu konflik antara atau dalam peran sosial atau interpribadi. Misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi atau konflik peran. Oke. Terus Melihat kasus ini kan kasusnya nih PT apa nih? Maju Bersama ya. Betul ya? ya benar. Nah, kemudian jelaskan karakteristik masing-masing konflik tersebut. Ini termasuk konflik apa? Termasuk konflik apa nih? Itu termasuk Dari divisi yang tadi saya jelaskan. yang tersingkat. Silakan, yang lain gimana? Kalau ada langsung diskusi aja. Konflik yang mana? Dilihat dari lingkupnya coba. Ini termasuk yang mana nih? Konflik apa? Itu termasuk intra-organizational konflik, Pak. Oke, intra organisasional karena ada di dalam Ya, konflik. perusahaan, ya nggak? Ya, Tim A dan tim B, D. tim milenial dan tim dua, ya anggap aja gitu lah. Tim generasi Z, ya generasi Z dengan generasi X gitu, di atas 40 tahun ya, di atas berapa nih? Iya 40-45 tahun. Oke, itu ya, jadi karakteristiknya jelas ya. Bagaimana karakteristiknya? Ada di dalam perusahaan, ya nggak? Ada tim yang terbagi jadi dua kelompok, ya kan? Ya, Kemudian mereka sama-sama ingin memenuhi tujuan penjualan target, dan mereka berjalan tidak seiring karena idenya berbeda. Satu mengandalkan digital, satu mengandalkan konvensional. Terus apa lagi yang lain? Coba karakteristiknya, ciri-cirinya apa? Apalagi kira-kira? Ada saling mencurigai ya, karena merasa ada pencurian data. Nah, betul kan? Ya nggak? Yang B merasa bahwa tim A itu mencuri data pelanggan mereka. Ada nggak? Di mana tuh ya? Oke. Nah, ditemukan situasi memburuk ketika ditemukan beberapa data pelanggan tim B diakses oleh tim A tanpa izin. Ini perselisihan, ya nggak? Ini karakteristiknya, sehingga adanya konflik intra organisasi. Gimana, yang lain paham? Paham ya? Paham nggak nih? Kok? paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Tak suara. Oke, berikutnya. Oke, terima kasih Aprilia sudah mencoba menjawab yang poin A ya. Dan kasih diskonflik. Yang B apa? Siapa yang bisa? Yuk, yang lain. Saya berharap kalian membiasakan untuk mengeluarkan pendapat, ide ya. Public speaking harus terus dilatih. Offline maupun online. Silakan yang B, siapa? Yang B siapa? Come on. Yang B siapa bisa? Yang B siapa? Ada bisa?
Analisis tahapan konflik yang terjadi dalam kasus ini menggunakan teori tahapan konflik menurut Stephen. Ya, bagaimana konflik ini bisa berkembang? Coba, siapa bisa? Siapa yang bisa? Yuk, yang punya pendapat, ide, keluarkan idenya. Saya Pak izin menjawab. Silakan. Jadi tahapan-tahapan konflik menurut Stephen yang jika dikaitkan dengan kasus di atas, yaitu yang pertama, tahap pertama itu awalnya ketika dari tim A itu berhasil mencapai target terlebih dahulu sehingga menyebabkan terjadinya peluang untuk pecahnya konflik. Kemudian masuk ke tahap kedua yaitu kognitif dan personalia, di mana tahap ini muncul dari isu-isu bahwa tim A itu merebut data dari tim B, sehingga memunculkan emosi dan perasaan yang negatif. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga yaitu keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu, yaitu dapat dilihat dari tim B yang melaporkan tim A yang dikatakan bahwa tim A mencuri data. Nah, kemudian pada tahap keempat yaitu perilaku, di mana dari laporan tersebut mulai terjadinya aksi reaksi antara kedua belah pihak. Nah, kemudian yang kelima yaitu masuk ke tahap akibat. Ini menyebabkan beberapa tim yang mulai mengalami stres hingga menurunnya kinerja. Oke. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Silakan yang lain. Silakan yang lain. Cukup? Paham maksudnya? Mana nih yang lain nih? Cukup, Pak. Cukup. Intinya paham nggak? Paham. Paham. Karena dalam Stephen itu kan ada berapa tahap ya, itu diturunkan gimana menjelaskannya gitu sih. Itu diharapkan. Saya kirim ini ya di grup untuk slide saya. Bisma dia. Ya, saya coba kita cek proses Stephen itu. Tahap potensi pertentangan. Ya, sedikit ya meresum tadi sudah bagus. Tadi siapa ya? Saya nggak lihat nama, saya lihat slide soalnya. Tadi siapa yang jelasin ya? Yang beat? Afita, Pak. Hah? Afita. Oh, Afita ya. Terima kasih Afita. Tahap 1, potensi pertentangan atau ketidaksetaraan itu sudah muncul dari konteks ketika perusahaan atau Pak Andi menetapkan ada target penjualan. Jadi sudah memunculkan akan ada persaingan pasti ya. Dalam konteks komunikasi, setiap tim dibentuk menjadi 2, tim A, tim B ya, dengan target penjualan, dengan asumsi akan dapat bonus ya, gitulah kurang lebih. Udah dalam komunikasi mereka mengkoordinir diri, kemudian membuat kelompok, kemudian ada kelompok tua dan kelompok muda tadi, kelompok A dan B,
kemudian mereka mempunyai strategi sales atau promosi. Satunya menggunakan teknologi digital, satunya konvensional kan gitu ya. Jadi struktur terbentuk dari situ, dan parabel-parabelnya udah muncul di situ karena konteksnya adalah karakter ada yang tua, ada yang muda ya. Kemudian dari strategi personal mungkin akan berpengaruh karena mereka berbeda gitu, golongan tua, golongan muda. Kinerja juga barangkali, kemampuan teknologi juga berbeda. Nah, perbedaan itu udah muncul di situ di tahap satu. Kemudian dalam kognitif personalia apa yang terjadi? Perbedaan pandangan, mindset itu udah muncul karena secara kognitif mereka merasa berbeda. Barangkali walaupun kerja kerasnya sama gitu, tapi asumsinya penggunaannya kan, teknologinya kan berbeda. Apalagi untuk mengait pangsa pasar, pelanggan. Begitu juga tahap 3, maksudnya ya sama, cuma dalam konteks pengerjaannya berbeda. Ya, kemudian apalagi tunjukkan tahap 4, perilakunya. Perilaku mereka tuh berbeda. Ya, salah satu ya karena memang secara notabene adalah perilaku gaya tua dan gaya muda gitu. Dan perselisihan tersebut sudah ditunjukkan dengan ketidaksukaan satu sama lain. Si B merasa si A mencuri data pelanggan gitu. Ya nggak, menganggap bahwa dia curang gitu. Padahal teknologinya boleh dibilang dia menggunakan digital, promosinya dengan digital, online. Sedangkan yang B tidak. Ini pelaku-pelaku tunjukkan bahwa ini sudah terjadi konflik. Ya, konflik untuk bagaimana kemudian jadi pertentangan, merasa data diambil, padahal data tersebut kan punya perusahaan, jadi siapa aja boleh menggunakan, asumsinya apalagi sebagai sales ya, tim di sales marketing. Akibatnya apa? Ya itu tadi, ada permusuhan, tidak cocok. Ya barangkali kenyataannya mereka ini nggak saling sapa gitu misalnya, atau di kantor ketemu saling bully gitu misalnya, kan bisa juga ini. Sehingga apa akibatnya? Gejala-gejala stres yang mereka alami itu, misalnya menjadi nggak enak ke kantor ya. Kemudian saling sindir gitu. Kemudian apalagi kalau ketemu ya saling bully begitu. Atau ada hal lain lagi yang misalnya perilaku lebih ekstrim gitu, berusaha mencederai gitu ya, melawan atau bertengkar dan lain sebagainya. Nah ini identifikasinya. Jadi kurang lebih analisis ini bisa dilihat dari bagaimana menguraikan konflik itu dalam tahapan Stephen. Paham ya? Paham. Lagi stres. Oke deh, lanjut dulu biar nanti waktu kita mau habis. Jika Anda adalah Pak Andi, pendekatan manajemen konflik apa yang akan Anda gunakan untuk misalkan situasi ini? Jelaskan strategi spesifik. Apa nih? Ayo, poin C. Apa nih? Strategi apa? Pendekatan manajemen konflik apa yang juga akan digunakan? Apa yang digunakan? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin pendekatan yang bisa dilakukan yaitu mediasi. Oke. Strategi spesifiknya seperti mengadakan pertemuan antara kedua tim untuk mendiskusikan masalahnya secara terbuka. Terus mendorong komunikasi yang lebih baik antara kedua tim untuk memahami perspektif masing-masing. Selanjutnya bisa menetapkan aturan yang jelas mengenai akses data pelanggan dan tanggung jawab masing-masing tim. Yang terakhir mungkin bisa mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital bagi tim B agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan. Sekian, Kak. Oke, bagus sekali Dipa. Jadi salah satu pendekatan manajemen konflik yang sudah dilakukan, salah satu itu membuat mediasi, menemukan kedua tim, kemudian bagaimana menyadarkan mereka lo bekerja untuk perusahaan kan gitu ya. Gak mungkin bekerja untuk perusahaan kok mereka malah bertengkar sendiri. Kan hal yang tentu mediasi, menyamakan persepsi, brainstorming lagi tentang ini misi perusahaannya apa. Kalau bicaranya tentang penjualan ya keuntungan kan keuntungan perusahaan, walaupun dalam prakteknya masing-masing tim ada konsekuensi bonus target sesuai target yang dipenuhi gitu. Sehingga barangkali juga dicampur timnya
Jangan tim tua tim muda, tim tua separuhnya ada tim muda gitu. Jadi combine itu perlu lakukan. Termasuk tadi apa Diva bilang, dilatih yang tua itu untuk digital marketingnya gimana ini loh. Nah itu kan perlu dilakukan. Sehingga strategi dalam konteks manajemen konflik ini real ya, bisa dilakukan. Dan berasumsi bahwa mereka semua akan belajar untuk sama-sama saling support untuk mengejar target penjualan. Karena target penjualan itu kan sejatinya kan semua misi perusahaan, visinya kan tingkat penjualan semakin tinggi ya perusahaan semakin untung dan karyawan semakin ya barangkali salary komisinya banyak gitu. Nah betul, jadi spesifiknya sudah Diva sampaikan kurang lebih ya begitu. Berharap bahwa ada mediasi, tim dikolaborasi lagi, kemudian upgrade skillnya, kemudian sama-sama saling support satu dengan yang lain, sehingga ya tetap ada target-target ya tergantung sekarang kemampuan masing-masing tim untuk meng-create bagaimana pencapaian. Oke, terima kasih Diva. Karena waktu sudah mau menipis, kita coba lanjut ke D. Identifikasi gejala dan dampak stres yang mungkin dialami oleh karyawan kedua tim tersebut. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kinerja organisasi? Bisa jelasin singkat poin D? Silakan. Mungkin izin menjawab Pak. Ya, Dan ya. Gejala stres yang mungkin dialamin para karyawan tuh mungkin dari segi fisik mereka kayak kelelahan, ada gangguan tidur, terus segi emosionalnya mudah marah, frustasi, depresi, cemas. Terus dari perilaku mungkin adanya penurunan produktivitas. Jadi dampak stresnya ini untuk organisasinya itu adalah cenderung kurang produktif dan membuat lebih banyak jadinya kesalahan. Lalu dari gara stres ini juga cenderung lebih sering absen dari organisasi atau seringnya datang terlambat. Terus jadinya perusahaan itu cenderung karyawan cenderung tidak nyaman, juga bisa mencari pekerjaan lain, lalu juga bisa mengakibatkan kerusakan reputasi dari perusahaan, dari citra pelanggan. Oke Rania, itu terima kasih Rania. Oke, sudah bagus. Jadi, saya suka kalau kalian bisa interaktif menjawab itu. Sekaligus ya, yang lain juga pembelajaran untuk public speaking, mengeluarkan pendapat, ide apapun itu kalian harus bisa ngomong. Ini sangat diperlukan persiapan kalian nanti magang kerja. Kalau nanti magang kerja masih malu-malu di perusahaan ngomong nih, saya yakin dampaknya nggak bagus. Apalagi nanti ingat ya, nilainya nanti kalian magang itu 20 SKS loh, jadi sangat tinggi. Jadi pertaruhannya kalian harus all out bekerja, backup semua tugas job desk yang diberikan, dan juga public speaking, karena kalian nggak akan terlihat kalau nggak ngomong. Kalau kalian dimanapun ketika berinteraksi berhubungan orang lain, bekerja, kalau ya nggak perlu banyak ngomong, tapi perlu ngomong, tapi ada waktunya gitu lah. Kalian tidak di rapat, ketika diberi kesempatan harus bicara, ketika diberi kesempatan harus ngomong, menunjukkan ide pendapat Anda akan lebih terlihat. Itu kata kuncinya ya, public speaking. Terima kasih Rania yang tadi D ya, jadi identifikasi dampak stres yang mungkin timbul. Kemudian untuk poin E, silakan terakhir, siapa yang bisa memberikan komentar ide? Silakan. Buatlah rencana aksi konkret untuk mencegah konflik serupa di masa depan dan mengelola stres karyawan dengan menggunakan konsep-konsep yang ada dalam materi yang sudah kita bahas tadi. Silakan. Siapa nih? Izin Pak menjawab. Aprilia lagi, ya deh. Sementara tunggu yang lain belum. Ya. Jadi mungkin rencana aksi yang dapat dilakukan ke depannya itu yang pertama pelatihan manajemen konflik. Jadi ini bisa difokuskan kepada manajer. Jadi pelatihan ini difokuskan kepada manajer untuk mengelola konflik yang ada di departemen yang mereka pegang gitu. Jadi yang kedua ada kebijakan akses data. Jadi membuat kebijakan akses data yang jelas. Contohnya data yang dapat diakses itu atau bisa semua orang ngakses atau cuman beberapa orang aja yang bisa ngakses gitu. Terus yang ketiga ada program pengembangan karyawan. Jadi fokus pada pengembangan keterampilan, contohnya on the job training mungkin dari karyawan yang baru masuk ataupun karyawan yang sudah lama itu bisa melakukan training lebih lanjut ataupun bisa mengikuti seminar-seminar yang diberikan
dari perusahaan. Terus juga yang keempat ada komunikasi yang terbuka, itu dorongan komunikasi terbuka antar tim, jadi bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing. Dan yang terakhir mungkin ada evaluasi kinerja, jadi melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Baik mungkin dari morning briefing juga, atau mungkin mengadakan rapat-rapat per divisi, atau mungkin rapat dari seluruh divisi di perusahaan. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih Aprilia, sudah sangat lengkap juga. Saya yakin kalian bagus-bagus cara ide berpikirnya. Yang jelas konsekuensi logis kalau bicara rencana aksi konkret itu real bisa dilakukan. Ya, poin penting tadi sudah sangat bagus. Bagaimana pelatihan manajemen konflik, ketika ada perbedaan harus seperti apa menyelesaikannya, kemudian bagaimana kemudian dilatih untuk digital marketing, kemudian bagaimana kemudian dievaluasi, kemudian pentingnya komunikasi internal, ya briefing atau apa istilahnya morning briefing atau apalah ketemu untuk bisa sharing tentang hal-hal yang terjadi, sehingga itu mengurangi miskomunikasi. Karena gimana pun juga nggak mungkin dalam perusahaan persaingan ketat, karyawan saling bersaing, lupa bahwa mereka punya tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mengembangkan perusahaan. Karena Anda pun misalnya nanti bekerja, berpikirnya adalah untuk perusahaan, bukan hanya untuk diri sendiri biar gaji tinggi, tidak, kepada bagaimana mengembangkan perusahaan. Jadi nggak salah kadang ada beberapa orang yang bekerja nggak mau dia perusahaan yang besar, perusahaan yang kecil saja, tapi dengan komitmen dia ingin membesarkan perusahaan. Tapi memang selama ini sih masyarakat ingin kerja yang perusahaan besar sekalian biar gaji selalu sekalian yang bagus yang tinggi, padahal belum tentu juga gitu. Nah, termasuk juga salah satu yang perlu disadari tentang dalam konteks manajemen konflik yang sering terjadi, sering sekali kelemahannya adalah ketika minimnya atau mungkin barangkali tidak adanya SOP, standar operasional prosedur, dalam konteks pengerjaan tugas-tugas. Termasuk ini detail apa yang harus dilakukan. Nah, itu ada standarnya. Misalnya standar harus menggunakan media sosial, standar menggunakan database pelanggan yang sudah ada misalnya, atau standar apalagi tahapan-tahapan itu diterjemahkan dalam bentuk konkret sehingga semua tim bekerja sesuai dengan SOP. Nanti masalah di hasil barangkali dimaksimalkan kreativitas apa yang ditambahin dalam konteks SOP itu. Nah, misalnya wajib tadi saya bilang dalam konteks SOP wajib menggunakan media sosial. Nah, apa yang digunakan? Ya, turunannya, breakdownnya tentu masing-masing karyawan yang punya kreativitas. Misalnya media sosial TikTok, apa yang dilakukan itu tadi saya bilang streaming gitu, tiap hari konten gitu, buat konten-konten yang kreatif itu kan sangat spesifik ke konten, ya silakan masing-masing tim atau karyawan yang mengerjakan. Nah, itu barangkali yang penting untuk dipahami, sehingga dalam konteks konflik, kemudian dalam apapun dalam konteks pekerjaan, poin pentingnya kita mampu mengelola, kita mampu berkomunikasi, dan salah satunya adalah pemecahannya adalah selalu berkomunikasi untuk menemukan jalan tengah. Karena konflik itu selalu berasumsi tidak boleh menguntungkan satu sisi saja, harus bisa menjadi penengah untuk semua merasa diuntungkan atau mendapat dampak positif dari apa yang menjadi sengketa atau konflik yang terjadi. Nah, itu untuk materi hari ini. Karena waktu jam berapa sekarang nih? Sudah lagi dikit ya, lagi 6 menit. Ada yang mau diskusiin lagi? Silakan. Dari bahasan diskusi, saya pikir sudah cukup, karena ini materi perlu, karena mata kuliah teori ya, perubahan mindset, apa yang Anda pikirkan perlu dilatih, diasah untuk ide-ide. Itu berharap apapun perilaku nanti ada akan membiasakan bahwa ada kita punya konsep, punya teori untuk bisa diturunkan dalam konteks perilaku sehari-hari atau pengalaman-pengalaman dalam sehari-hari dalam menyiasati atau menghadapi permasalahan terkait dengan konflik ataupun tadi stres. Oke, ada yang mau diskusi lagi? Silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita foto sesi deh terakhir. Ada nggak? Silakan munculkan apa namanya videonya. Oke, tadi yang sudah sempat rebahan, ayo bangun. Kan kalian mau ke kampus katanya. Mata kuliahnya Bu Intan. Ya. Yang rumahnya paling jauh Diana kayaknya sudah nyampe di kampus ya.
Yang rumahnya paling dekat mungkin belum berangkat. Oke ya, kita SS ya. Siapa nih? Sudah ada yang belum? Apriani, Dev, Dwi, Pande, Bintang, mana nih orangnya? Dwi sudah muncul. Nisar sudah di kampus ya Nisar ya? Apa di rumah Nisar? Di rumah, Oh masih di rumah. Mana Udiana nih yang sudah di kampus sendirian kayaknya. Oke. Dan semoga kalian semua udah mandi semuanya. Kalau ada yang belum mandi, bahaya nih. Sudah ada Udiana, Desi. Desia mana Desia? Belum muncul. Apa enggak sinyalnya nggak kuat ya? Hadir, Pak. Hadir. Kok gambarmu belum muncul? Sudah ya, kita Udiana mana Udiana? Dwi. 1, 2. Nah, Udiana. Wah, basah kuyup deh Udiana. Semangat Udiana. Semangat. Ya. Desia belum muncul gambarnya. Dwi. Gak bisa ya? Oh, udah. Oke. Bintang Desia. Nah, Dwi yang belum nih. Oke, baru muncul. Akhirnya sinyal kembali. Oke, 1, 2. Oke, ada yang pakai laptop? Boleh ikutan screenshot biar ada backup. Oke, kalau nggak ada yang perlu didiskusikan, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan standby udah dari tadi. Terima kasih banyak. Kalian yang mau ke kampus hati-hati di jalan ya. Jangan lupa hati-hati di jalan karena musim nggak bagus. Sampai ketemu minggu depan atau tahun depan. Selamat tahun baru, selamat Natal. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, Om Santi Om. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.